Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 116. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu ittakhadallahu walada. Subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardh. Subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardh. Kullun lahu qanitun. Badi'us samawati wal ardh. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Kadzalika qala alladzina min qablihim mithla qawlihim. Tashabahat qulubuhum. Qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Inna arsalnaka bil haqq basyiran wa nadhira. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Wa la tus'alu an ashabil jahim. Diulang lagi dari ayat 116 bareng J2 tilu. Kullun lahu qanitun. Badi
badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Qala alladzina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah kadzalika qala alladzina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wala tus'alu an ashabil jahim. Wa qalu, dan mereka mengatakan, surat Al-Baqarah kan ditujukan ke Yahudi dan Kristen. Jadi orang-orang Yahudi, orang Kristen mengatakan ittakhadallah, Allah telah mengangkat waladan, anak. Nanti dijelaskan di surat At-Taubah, wa qalatil yahud Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Orang Yahudi menganggap anak Allah itu Ezra, bukan Ezra Walian. Ezra yang diwafatkan oleh Allah selama 100 tahun lalu dihidupkan lagi sesudah Palestina hancur. Ada di ayat sesudah ayat kursi, au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha famatahu Allah mi'ata am thumma ba'atha. Dianggap sebagai anak Allah. Kalau Kristen Al-Masih, ya Al-Masih itu kata orang Kristen hari ini, Kristus itu adalah anak Allah. Ezra dianggap anak Allah oleh orang Yahudi karena ajaran-ajaran Torah yang ada hari ini itu dari Ezra, dari Uzair. Dan di surat At-Taubah tersebut Allah menyebutkan yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka menjiplak omongan orang-orang kafir sebelumnya. Di orang Yahudi, orang Kristen yang meyakini Allah punya anak lantaran tuturut munding. Memang kalau kita lihat sejarah agama-agama, hampir semua Tuhan itu berkeluarga, ya. Contoh sederhana lahnya di Yunani itu kan Hercules. Modelnya itu begitu. Jadi Zeus anaknya tuh ke perempuan biasa. Zeus nama dewa. Ibunya ibu Hercules perempuan biasa, Hercules hebat gitu. Kemudian di Hindu Krishna, ya Krishna itu dilahirkannya di ibu biasa tapi bapaknya dewa. Dan Krishna pun kemudian mempunyai kekuatan luar biasa. Banyaklah di agama-agama semuanya seperti itu. Mitras, ya dewa di Mesir demikian. Di Mesir di Romawi. Kemudian Osiris di Mesir kurang lebih seperti itu. Batur boga anak tuhanna ngaceun urang eueuh. Jadi we dijieun aya anak kan. Subhanahu ma suci Allah
Di surat Maryam ya Allah menjelaskan panjang lebar, masa Allah disamakan dengan makhluk? Kalau Allah dianggap punya anak berarti Allah itu jadi punya nafsu biologis. Berarti Allah itu butuh. Masa Allah butuh? Kalau dia punya anak berarti butuh ke anak, hayang boga anak. Ada pembantu yang lain, padahal kan Allah itu Al-Ahadus Samad, Al-Hayyul Qayyum ya, tidak ada yang lain yang membantunya. Kalau malaikat itu lain lagi kan, malaikat itu makhluk Allah. Ballahu ma fis samawati wal ard, justru hanya miliknya lah semua yang ada di langit dan di bumi. Jadi semua yang ada di langit, di bumi, termasuk Ezra, Yesus, semuanya ciptaan Allah. Masa jadi sederajat dengan Allah? Maka dari itu dalam surat Maryam, dan ini yang dijadikan dalil oleh Buya Hamka dulu, menolak paksaan dari Presiden Soeharto sampai mundur dari ketua MUI-nya. Ketika Presiden Soeharto kekeh demi kerukunan antar umat beragama, maka harus ada Natal bersama itu, dan itu kan tradisi di Barat ya. Maka Buya Hamka mundur dan mengutip nih surat Maryam yang di ayat 8895, takadus samawati yatafaqqarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Langit itu remuk, bumi belah, gunung-gunung hancur ketika manusia mengklaim Allah punya anak. Jadi ini bukan persoalan sepele. Cuma kenapa tidak jadi remuk? Kan dijelaskan di surat Asy-Syura, wal malaikatu yastaghfiruna, malaikat masih beristighfar, liman fil ard ala innallaha wal ghafurur rahim. Seandainya malaikat masih tidak beristighfar, sudah tidak ada lagi manusia beristighfar, itu pasti dihancurkan bumi. Ang da'u lirrahmani walada laqad ji'tum syai'an idda ya. Idda itu sungguh keterlaluan, ngahina kabina-bina. Kullahu qanitun, semuanya tunduk kepada Allah, bukan kemudian ada yang sederajat statusnya sama dengan Allah, nggak bisa. Di sini Imam Ibnu Katsir mengutip hadis yang terkenal. Allah berfirman dalam hadis qudsi, tentu yang dimaksud kurang ajar manusia, dia menganggap aku pembohong dan dia menghina aku. Kadzdzabani ibnu Adam walam yakul lahu dzalik wa syatamani walam yakul lahu dzalik. Kurang ajar membahasaina. Nganggap aing bohong kan gitu. Kurang ajar ngahina ka dewek. Maka Allah menjelaskan apa menganggap Allah bohong. Keyakinan dia bahwa Allah tidak mungkin menghidupkan lagi yang sudah mati. Masa yang sudah mati hidup lagi? Aidza kunna 'idzaman nakhurah lamarduduna fil hafirah. Masa yang keduanya, anak Adam menghina aku ketika menyebut li waladun, aku punya anak teh ngahina. Ai urang mah panah yang boga anak teh. Allah mah penghinaan itu. Jadi sama menyamakan Allah dengan makhluk, nggak bisa. Termasuk Allah punya anak, punya ayah juga nggak bisa. Karena huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah yang menciptakan dalam rahim, bukan diciptakan dalam rahim. Itu nanti membantah model Siddhartha Buddha Gautama Konghucu. Meski tidak diceritakan punya anak, tapi dia kan anak dari yang lain. Masa Allah anak batur? Nggak bisa. Badi'us samawati wal ard, dia pencipta langit dan bumi. Cuma kalau badi' itu dari bid'ah. Bid'ah itu yang baru.
Dialah pencipta baru dan selalu menciptakan yang baru. Baru tentu bukan berarti ada spesies baru selalu, enggak, tetapi maksudnya selalu beda Manusia contohnya dari 7 miliar da barareda mulai anu sarua. Seandainya itu seorang desainer grafis ngadesain batik da geus stres atuh kudu nyieun 7 miliar motif. Wah, kudu motif kumaha deui sileureun. Allah tidak demikian. Badi' juga di sini menunjukkan bahwa Allah menciptakan itu baru, teu make patron, beda dengan kita. Ya, kita bikin satu karya itu tidak hadir di ruang hampa, tidak hadir di ruang kosong, pasti ada sebelum-sebelumnya. Contoh lah HP baru, enggak, itu hasil penemuan sebelumnya. Komputer kalkulator, memehna listrik gitu kan, baterai. Coba manggihan listrik, Thomas Alva Edison lampu, moal aya HP. Jadi selalu penciptaan manusia itu melanjutkan penciptaan sebelumnya. Itu yang sering jadi istilah, tidak ada ilmu yang hadir di ruang hampa, tidak ada pengetahuan yang hadir di ruang kosong. Tapi itu jangan diberlakukan kanu Al-Quran. Ta teori eta teh ke orang barat dipakai kanu Al-Quran. Mustahil Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quran kalau tidak menjiplak, tidak terinspirasi dari manusia-manusia sebelumnya, nggak bisa. Quran mah wahyu. Dan buktinya memang tidak demikian. Lamunnya Nabi Muhammad terinspirasi dari penemuan-penemuan sebelumnya, ya sok we bandingkeun. Sebut saja Yahudi dan Kristen, kan bukan melanjutkan tetapi ngahantem, mengoreksi. Padahal Nabi tidak pernah belajar. Itu diantara hikmah Nabi, wa ma kunta tatlu min qabli min kitab wa la takhuttu bi yaminik. Nabi itu sebelumnya enggak bisa baca kitab, enggak bisa tulis. Idzal lartabal mubtilun. Kalau Nabi bisa baca, kalau Nabi bisa tulis, nanti orang-orang yang batal meragukan. Oh, Nabi diajar. Ya, jadi ngantong dijadikeun dalil Nabi gitu sakola. Oh, beda tuh. Ya, Nabi itu sengaja tidak bisa baca, tidak bisa nulis untuk menjadi bukti bahwa apa yang beliau ajarkan murni wahyu, bukan hasil ajaran dari orang lain. Nah, itu jadi badi', ya. Allah itu menciptakan baru, tidak ada contoh sebelumnya. Beda dengan kita. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran, dan jika Allah menghendaki satu perkara, fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun, dia hanya tinggal mengatakan pada amron tersebut jadilah, maka kemudian jadi. Meski nanti ada penafsiran dua, Allah pun sebetulnya nggak perlu ngomong kun jadi. Jadi maksud kun di dia teh Allah menghendaki udah jadi, nggak usah bilang kun gitu. Ini mah gambaran saja. Tapi ada juga yang memahami, ya udah pahami, nah Allah bilang kun jadi. Kun fayakun. Wa qala alladzina la ya'lamun, dan berkata orang-orang yang tidak tahu, tidak berilmu, laula yukallimunallah, seandainya saja tuh mengapa sih Allah tidak ngomong sama kita langsung? Kalau memang Quran wahyu Allah, kenapa ke Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam, kok ke kami tidak? Nah, ini dalil positivistik itu batal, ya. Positivistik itu mengukur kebenaran berdasarkan semua orang. Jadi kalau saya katakan gula manis dan itu benar, kudu kaasan oge ku batur. Amis tuh, amis kan? Oh, jadi itulah kebenaran. Dina mazhab positivistik, dina mazhab filsafat disebut benar teh kudu kaasaan ku batur.
Jadi kalau saya bilang air laut asin, itu harus ada bukti orang lain pun bisa merasakan air laut itu asin. Ini orang-orang kafir dulu begitu. Kalau memang itu wahyu dari Allah, nah kami teu gitu. Ada positivistik mendina filsafat. Au ta'tina ayah, atau bagi-bagi itu ayat 6000 teh tuh jangan ke kamu saja, ke saya juga datang. Kadzalika qala alladzina min qablihim, seperti itulah ocehan orang-orang sebelum mereka, mithla qalim, persis sama dengan omongan mereka, tapi bukan berarti saling mengajarkan, cuma memang karakternya demikian. Maka di dalam surat At-Tur ya, Allah kan berfirman, kadzalika Adzariyat, ma atal ladzina min qablihim mir rasul illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bih bal hum qaumun taghut. Menerane kulantaran sarua togun. Jadi kata Allah, setiap datang rasul orang kafir pasti ngomongnya, ini tukang sihir, ini orang gila, kenapa saya enggak dapat? Nah kata Allah, apakah kesamaan di India gitu, di Afrika gitu, di Amerika gitu, atau misalnya di Timur Tengah begitu, di Saudi, di Irak, karar itu, di Mesir, umat-umat para nabi itu, apakah atawasaubi, mereka saling mewasiatkan, saling mengajarkan? Jadi orang Mesir ngomong gitu karena diajarkan oleh orang Irak, orang musyrikin Arab karena diajarkan orang itu. Enggak, balhum qaumun taghun, karena sifatnya saja membangkang. Jadi karakter yang sama melahirkan omongan yang sama, meski tidak saling menginspirasi, tidak saling mengajar. Tasyabahat qulubum, sangat mirip hati-hati mereka. Nah maka di sini kita harus hati-hati. Nabi menyebutkan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau kita menyerupai satu kaum, itu berarti bagian dari mereka, meski bukan berarti otomatis kafir, cuma siga kafir. Kalau siga kafir dosa besar itu pasti ke neraka, cuma ada peluang diampuni. Kalau kafir ke neraka khalidina fiha. Dosa besar itu nggak bisa dihapus oleh sholat, oleh saum, oleh zakat, oleh jumatan. Jadi hadis Nabi, sholat ke sholat jadi kifarat, jumatan ke jumatan jadi kifarat, saum ke saum kifarat. Kata Nabi kan, malam tughsal kabair, kalau dosa besar ditinggalkan. Jadi tamu wayahna kudu ka neraka heula, dibersihana di neraka, kakara bisa dipindahkan ke surga. Jadi hati-hati ngomong-ngomong begini ya, kalau dalam dunia akademik mada positivistik dosa besar itu. Orang liberal itu dosa besar. Najan dikirna bari ceurik ya. Meski dia sholat, kiai haji, memakai sorban, memakai kopiah haji, baju takwa, tapi kalau otaknya tasyabahat qulubuhum, bahaya. Dia berarti sudah seperti orang kafir, dosa besar. Qad bayyannal ayati, sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat liqaumi yuqinun, bagi kaum yang yakin. Ada dua penafsiran. Ibnu Abbas sendiri mengatakan alladzina la ya'lamun itu orang musyrikin Arab. Mithla qaulihim, seperti Yahudi Kristen. Di orang musyrikin Arab, kalau memang kamu nabi, kami juga dong ya, kasih. Kalau di surat Al-Mudaththir, bal yuridu kullu imri'in minhum ayyuta suhufam munasysyarah. Masing-masing hayang boga mushaf yang jelas terbuka. Masa Muhammad saja, kami tidak. Kalla bal la yakhafunal akhirah. Kasihan. Atau di ayat-ayat yang lain banyak ya, di surat Al-Furqan misalkan laula unzila alainal malaikah au nara rabbana, kenapa sih malaikat enggak turun ke kami? Atau di surat Al-An'am
Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Kami enggak akan beriman kecuali kami juga dapat wahyu kayak para rasul gitu. Selalu alasnya dari sini banyak. Itu memang ditujukan ke musyrikin Arab. Dan Allah menyebutkan seperti qaulihim, berarti seperti Yahudi Kristen. Ada di surat An-Nisa, yas'aluka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitabam minas sama faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Jadi orang Yahudi Kristen maksa, sok atuh turunkeun kitab dari langit yang kami lihat, bukan kamu saja. Maka kata Allah ke Nabi Muhammad, tong didengi baheula oge, arinallaha jahroh, leuwih ti kitu lain melihat kitab mana cenah Gusti Allah bungkeuleukan. Kata Allah dalam surat Al-Isra, wa ma mana'ana an nursila bil ayat illa an kadzdzaba bihal awwalun. Bukan tidak mampu Allah menurunkan wahyu bungkeuleukan, bukan tidak mampu Allah memperlihatkan malaikat turun ke bumi, tapi dah anger moal percaya percuma. Wa iyarau kisfam minas sama saqita yaqulu sahabum markum. Ditakdirkan itu langit betul-betul belah turun, anggere ngomongna teh awan nulir begitu. Ditakdirkan mereka dibawa ke langit, ya tetap ngomongnya nahnu mashhurun, kami sedang kena sihir. Jadi anggar moal percaya najan katingal dibungkeuleukan. Yang kedua, sangat mungkin yang dimaksud la ya'lamun di sini Yahudi Kristen. Mereka diponis oleh Allah tidak berilmu. Lalu siapa mithla qaulihim? Yaitulah Yahudi Romawi, Yunani, dan itu terbukti. Seperti yang tadi, mereka meyakini Allah punya anak karena mengikuti keyakinan Yahudi, Yunani, Romawi, dan yang sekitarnya. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Sungguh kami telah mengutus kamu dengan hak sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhira, dan sebagai pemberi peringatan. Kata Nabi, basyiran bil jannah wa nadhiran minan nar. Memberi kabar gembira dengan surga dan mengancam dengan neraka. Jadi ini harus seimbang ya. Ceramah teh tong ngabibita wae surga. Tara ngabahas syirik kafir bid'ah. Atawa tong tuluy we dinu ceramah teh ngahanteman batur. Pengajian teh seksi ngahanteman batur we. Batur rame bid'ah Muharram eta gitu. Eta we unggul pengajian. Batur rame ieu nembak, seksi tembak. Harus seimbang, basyira wa nadhira. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban dari penghuni neraka jahim. Kalau kemudian banyak manusia jadi penghuni neraka jahim, Nabi Muhammad bebas, ya nggak kayak sekolah loba nu teu lulus, bukan loba nu teu lulus, hijieun nu teu lulus kudu tanggung jawab. Padahal cek urang mana ada manusia sempurna kabeh aya we nu kacencalang hiji wae. Tapi kudu bertanggung jawab. Nah Nabi nggak usah bertanggung jawab karena memang orang-orang ashabul jahim kahayang maranina sorangan. Jadi di ayat-ayat ini Allah menjelaskan inti akidah satu, akidah tauhid ketuhanan, yang kedua akidah seputar wahyu, yang dua-duanya ini ditolak oleh Yahudi Kristen karena mereka ikut agama-agama sebelumnya. Maka hari ini juga kita hati-hati dalam masalah akidah tauhid, jangan terjebak pluralisme, ya. Soalnya ini zamanna pluralisme, zamanna multikulturalisme. Di pelajaran tematik SD we geus dikitukeun diajarkeun. Yang kedua, jangan terjebak liberalisme, ikut ilmu-ilmu yang datang dari barat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
wassalatu wassalamu ala rasulina al karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.